maupun perempuannya, baik saudara-saudaranya yang terikat keluarga besar almarhumah Siti Khadijah binti Haji Abdul Khair, yang mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama teriring doa, kita doakan almarhumah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, kemudian Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal hadiyatal ahya lil amwat ad-du'a. Sesungguhnya hadiah untuk mayit adalah doa. Doa dari orang yang masih hidup. Ternyata doa ini adalah yang dibutuhkan oleh mayit. Bukan lagi kehidupan mewah atau harta berlimpah atau mobil yang mewah, melainkan orang yang sudah mati membutuhkan orang yang hidup, yaitu doa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uzkuru mahasina mautakum. Bicarakanlah kebaikan, karena dengan kita membicarakan kebaikan almarhumah, insya Allah menjadi ladang pahala buat almarhumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uzkuru hazimil lazzatil maut fa innahu lam ya'ti 'alal kubur fatakallam 'alal kubur bisitti kalimatin. Ana baitul gurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitul wahsa wa ana baitul zulmah wa ana baitud dud wa ana baitul turab. Di mana kuburan ini berkata setiap harinya 6 perkataan, bahwa sesungguhnya aku kuburan adalah tempat kesendirian, tempat terasing, tempat kegelapan, tempat cacing dan tanah. Di mana ada makalah mengatakan, yaitu makalah ya bundanya, annas sulusu aslas. Wahai anakku, Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anakku, kepada anak-anaknya, bahwa sesungguhnya manusia itu ada tiga perkara, yang mana perkara pertama adalah sulusulillah, sepertiganya adalah kita, jasad kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fi jasad, pertama adalah untuk Allah, kedua untuk kita diri pribadi, dan yang ketiga lidud. Fa ammama huwa lillah faruhuhu, bahwa sesungguhnya ruh kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ammama jasadihi wa amaluhu, jasad kita yang menolong kita adalah amal kita, dan yang terakhir adalah lidud, jasad kita untuk cacing dan tanah. Oleh karena itu, iza dufina ahadukum, apabila abdul mu'min fatatakallam alal kubur marhaban ahlan wa sahlan. Apabila orang ini beriman, dia ibadah pada Allah, meyakini Allah adalah Tuhannya, Rasul adalah nabinya, maka kata kuburan ahlan wa sahlan. Kuburan membentangkan, kemudian melegakan sampai itu diluaskan seluas mata memandang. Kemudian iza dufina ahadukum abdul kafir la marhaban wala ahlan wala sahlan. Apabila ini adalah tidak beriman, maka kuburan akan menghempit jasadnya sampai tulang belulang. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, al mautu wahid wa asbabul kasir. Mati itu pasti dan sebabnya banyak. Persiapkan diri kita
al mautu mar'u masya'a alaih. Seorang mati itu mempunyai kebiasaan sewaktu dia hidup. Orang yang hidup itu mempunyai kebiasaan sehingga khawatir karena kita mempunyai kebiasaan buruk, mempunyai sifat buruk, maka kita dimatikan dalam keadaan buruk. Wa yub'atsu ala kulli abdin ma mata alaih. Dan seorang akan dibangkitkan dalam kubur, Allah bangkitkan dalam keadaan matinya. Proses mati seseorang itu ada dulu di Cakung Timur, Jakarta Timur, 3 bulan yang lalu. Itu Masya Allah matinya mengenaskan. Belum saatnya mati, dia akhirnya bunuh diri karena terlibat hutang. Karena kata Rasulullah SAW, mati yang demikian itu mati dalam keadaan bunuh diri, dia akan dibangkitkan dalam keadaan bunuh diri juga. Mati itu banyak, sebabnya banyak. Mati itu pasti sebabnya banyak. Ada yang mati bunuh diri, nanti Allah bangkitkan dalam keadaan bunuh diri juga. Kemudian yang tadi yang saya bilang, ada yang mati dalam keadaan terjatuh karena dia bunuh diri terlibat hutang. Itu dari lantai 12, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan sesuai dengan proses dia matinya. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali dengan berkah, dengan kemukjizatan suratul Fatihah, dengan kebesaran, dengan keagungan. Mudah-mudahan almarhumah dapat diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya. Amin. Dan dilapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila khadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin niyatin qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.